Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bunga Ginsya Putri, NRP 05211840000007 dari kelas SEC. Di sini saya akan membahas mengenai apa yang terjadi apabila modul MM tidak diterapkan dalam perusahaan manufaktur. Berikut penjelasannya. Nah, sebelumnya kita akan bahas sedikit mengenai perusahaan manufaktur dan modul MM itu sendiri. Nah, perusahaan manufaktur seperti yang sudah kita ketahui, itu adalah perusahaan yang mengolah raw material menjadi barang jadi yang kemudian dijual pada konsumen. Lalu proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur sendiri adalah procurement barang, lalu inventory management, in-out inventory, lalu ada produksi, dan terakhir adalah sales and distribution. Untuk yang modul MM sendiri ini apa sih? Nah, MM ini adalah salah satu modul yang ada di SAP yang mana setelah kita bahas sebelumnya mengenai proses yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur, nah ternyata modul material manajemen SAP ini sendiri merupakan salah satu yang berfokus pada procurement barang serta inventory manajemennya. Nah, secara umum MM ini atau material manajemen ini berfokus dan menerapkan proses bisnis procure to pay. Ini diawali dari purchase requisition untuk menentukan permintaan terhadap barang yang akan diorder. Lalu selanjutnya kita akan mencari dan memilih vendor dengan mengirimkan RFQ ke masing-masing vendor. Setelah itu kita mendapat balasan berupa kuotasi dan kita akan memilih vendor dari vendor yang tepat dan melakukan purchase order yang akan dikirimkan ke vendor yang sudah dipilih tersebut. Lalu kita juga memberitahu vendor lain apabila kuotasi mereka sudah ditolak. Nah, setelah menerima purchase order dari perusahaan, maka vendor selanjutnya akan melakukan proses shipment barang, dan barang yang sudah sampai akan dibuat good receipt yang nantinya akan berpengaruh kepada dibuatnya invoice, terus update inventory, purchase order juga diupdate, dan sebagainya. Saat barang sudah dibuat good receipt, maka akan muncul invoice kan. Nah, invoice akan dikeluarkan serta perusahaan dapat melakukan pembayaran ke vendor dan menyelesaikan transaksi. Kenapa sih kok penting banget pakai modul MM di SAP? Nah, di modul MM ini sendiri terdapat master data yang telah tergeneralisasi dengan master data lainnya, sehingga akan memudahkan perusahaan dalam melakukan decision making terhadap vendor apa yang akan dipilih berdasarkan data yang terdapat dalam master data. Selain itu, modul MM juga merupakan modul terpenting dalam sistem SAP karena modul ini saling terkait dengan modul SAP lainnya. Modul MM ini dirancang dengan berbagai aspek seperti tahap mengolah bahan baku, merencanakan pengelolaan, bahan-bahan dan kontrol, pembelian, penerimaan barang, mengolah persediaan, dan terakhir adalah invoice verification. Lalu pengelolaan material yang baik ini akan memberikan keunggulan bersaing competitive advantages bagi perusahaan seperti availability yang optimal, dan hal ini ditunjukkan dengan material yang selalu tersedia untuk proses produksi ataupun transaksi penjualan. Namun dengan mempertahankan stok di gudang secukupnya sehingga cost untuk inventory akan dapat ditekan. Nah, dengan demikian perusahaan dapat memiliki material di waktu, tempat, dan jumlah yang tepat. Lalu selanjutnya adalah pemilihan vendor atau supplier terbaik dalam proses pengadaan material berdasarkan data historis sehingga perusahaan dapat memperoleh harga, kualitas, ataupun layanan terbaik. Nah, contoh dampak positifnya bagi perusahaan adalah apabila perusahaan bisa mendapatkan material yang lebih murah dengan kualitas yang sesuai, maka harga jual produk dapat ditekan sehingga lebih murah daripada kompetitor. Selain itu, kualitas barang yang baik akan berpengaruh terhadap finish good yang akan dijual. Dan yang ketiga, ada perencanaan kebutuhan material yang baik dan otomatisasi melalui sistem material requirement planning akan berpengaruh terhadap menurunnya cost yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi, in conclusion, modul MM ini berkaitan banget sama perusahaan manufaktur dilihat dari proses bisnis perusahaan itu sendiri. Lah, terus kenapa kalau misalnya nggak pakai modul MM? Akibatnya tuh apa? Nah, kan tadi pada master data nih, ada berisi master data vendor dan master data material. Nah, dari situ perusahaan bisa terbantu untuk mengetahui vendor mana yang akan dipilih berdasarkan histori. Jika perusahaan nggak punya modul MM, kebayangkan susahnya kayak gimana, harus buka katalog lagi, cari-cari informasi lagi, terus ngirim-ngirim ke masing-masing vendor. Itu bakalan jadi time consuming banget buat perusahaan manufaktur yang harus beroperasi secara efisien. Nah, nggak cuma itu aja, selain waktu juga, biaya juga bakalan bertambah karena dengan perencanaan yang dibuat setiap mau melakukan procurement ini, dan yang procurement ini nggak terotomatisasi juga, maka prosesnya jadi lebih lama dan membutuhkan biaya yang cukup besar.
prosesnya bakal nggak efektif dan efisien. Selain itu, produktivitas terhambat. Nah, dari awal procurement aja tadi kita udah kesusahan nyari vendor, otomatis bakalan jadi efek domino kan setelahnya. Produksi juga bakalan terhambat, semuanya terhambat. Nah, terlebih kan modul MM sendiri menyediakan master data yang terintegrasi. Jadi kalau misalnya modul MM nggak ada, tentunya alur informasi antara departemen yang mengelola procurement, inventory, purchasing bakalan kehambat juga ke departemen yang lain. Dari purchasing misalnya mau ke finance, itu pun bakal terhambat. Nah, ini bakal jadi sesuatu yang tidak efektif dan efisien bagi perusahaan yang menggunakan SAP namun tidak menggunakan modul MM. Masalah terbesar yang timbul dari hambatan-hambatan ini nggak lain dan nggak bukan adalah perusahaan jadi nggak bersaing dengan perusahaan manufaktur serupa. Lalu kesimpulannya apa? Nah, jadi penggunaan modul MM ini penting banget. Tanpa adanya modul MM, ini perusahaan bisa kekurangan daya saing dengan perusahaan manufaktur serupa, diakibatkan sistem integrasi yang terhambat karena alur informasinya tidak diolah secara efisien dan efektif, yang juga mengakibatkan rendahnya produktivitas dari perusahaan tersebut. Ya, kurang lebihnya sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.